Sobat calon guru semuanya, setelah kita membuat akun SSC ASN 2024 untuk mendaftar CPNS, maka kini kita login ke akun SSC ASN yang sudah kita buat. Kemudian kita melakukan pengisian biodata. Setelah itu kita memilih jenis seleksi. Tentunya untuk memilih jenis seleksi, di sini kita mendaftarnya itu memilih formasi CPNS 2024. Dan langkah berikutnya di sini nanti kita akan mendaftar formasi. Nah, inilah merupakan bagian yang terpenting untuk kita. Ini adalah di bagian mendaftar formasi, teman-teman. Tentunya nanti kita harus mencermati untuk syarat dari jabatan dan juga persyaratan instansi yang wajib kita penuhi ya, sehingga kita bisa lulus seleksi administrasi dan juga bisa lulus untuk tahapan berikutnya, baik itu SKD maupun juga SKB. Dan pada video ini saya akan berbagi pengalaman bagaimanakah cara daftar CPNS 2024, khususnya pada bagian memilih jenis seleksi dan juga mendaftar formasi CPNS 2024. Kira-kira berkas penting apa yang wajib disiapkan dan data apa yang wajib diisikan? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu saya ingatkan, bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel Calon Guru ini, silakan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga jika Calon Guru menyajikan update informasi terbaru, kalian tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat calon guru semuanya, setelah sebelumnya di sini kita membuat akun SSC ASN kemudian melakukan pengisian biodata. Langkah berikutnya di tahap kedua di akun SSC ASN kita, ini adalah kita memilih jenis seleksi. Nah, di sini kita akan berikan contoh untuk mendaftar CPNS ya. Nah, mendaftar CPNS kita memilih jenis seleksi ya, memilih yang CPNS. Nah, di sini kita perhatikan dulu untuk di tab memilih jenis seleksi ya. Jadi di tab kedua ini kan memilih jenis seleksi nih. Kita dipersilahkan untuk pilih jenis seleksi yang akan dilamar. Dan di sini ada perhatian, ini teman-teman perlu disimak ya, yaitu pastikan Anda mengakhiri pendaftaran di tahapan terakhir atau resume agar berkas Anda dapat diverifikasi oleh instansi dan Anda tidak diperkenankan untuk mengubahnya setelah mengakhiri pendaftarannya. Termasuk juga untuk penghitungan usia pada saat melamar dihitung pada saat teman-teman itu melakukan mengakhiri pendaftaran. Nah, berikutnya di sini untuk petunjuk pengisian pemilihan seleksi itu adalah kita hanya bisa mendaftar satu jenis seleksi saja. Apakah kita mendaftar CPNS, apakah mendaftar P3K guru, apakah P3K teknis ataukah P3K tenaga kesehatan. Nah, setelah kita melakukan resume, maka tidak akan dapat untuk mengganti pilihan jenis seleksinya. Nah, ini ya. Jadi di sini kita pastikan saya sudah mantap untuk mendaftar CPNS, maka di sini kita akan memilih yang formasi CPNS ya. Dan di sini satu lagi ya, di tahapan ini dianggap sudah mengetahui semua persyaratan yang dibutuhkan. Jadi ketika kita ingin mendaftar CPNS, ini kalian harus sudah mengetahui ini syarat-syaratnya apa saja yang dibutuhkan mengenai jenis seleksi yang akan dipilih ya. Sebelum memilih, disarankan untuk sudah membaca informasi mengenai jenis seleksi yang ada pada tahun ini. Nah, di sini saya akan memilih jenis seleksi yang CPNS ya. Kita pilihnya di sini. Kita klik pilih formasi. Karena sekarang yang dibuka baru CPNS, jadi yang muncul hanya CPNS. Kalau misalkan nanti P3K udah dibuka, maka nanti akan muncul ya opsi-opsi ini, baik itu opsi P3K guru, teknis maupun juga kesehatan. Kita pilih yang CPNS. Nah, ini sudah berhasil ya. Ini coba, ini kita harus login ulang nih karena sudah terlalu lama kita masuk di sistem nih. Coba kita klik baiklah. Nah, berikutnya di sini setelah kita pilih yang CPNS ya, ini kita scroll ke bawah untuk klik tombol selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita klik selanjutnya ya. Setelah kita memilih jenis seleksi CPNS, kita klik selanjutnya. Maka kita akan diarahkan menuju ke laman berikutnya, yaitu mendaftar formasi, teman-teman. Oke, berikutnya di sini kita sudah masuk ya, itu di bagian mendaftar formasi. Nah, tentunya teman-teman di sini ketika mau mendaftar formasi ini ditentukan dulu nih, kalian ingin mendaftarnya itu di mana. Nah, ingin mendaftarnya di mana? Tentunya kalian harus cermati untuk formasinya itu jumlahnya berapa gitu ya. Nah, ini teman-teman tentunya sebagai contohnya di sini kita itu sudah menyediakan yaitu dari link PDF pengumuman pembukaan pendaftaran CPNS di daerah. Sebagai contohnya ini adalah di daerah yang akan kita tuju. Ini adalah kita itu mendaftarnya apa. Tentunya teman-teman sudah memiliki pertimbangan nih.
Misalkan sebagai arsiparis ahli pertama, misalkan ini berada di sekretaris daerah, kemudian gajinya sekian, kemudian untuk ijazah yang diperlukan itulah yang ini. Nah, misalkan ini ya, kemudian tugasnya ini. Nah, jadi di sini nanti untuk dari pendidikan, ijazah yang kita miliki itu nanti akan disesuaikan. Ini nanti linear dengan jabatan apa. Tentunya teman-teman harus sudah mencermati ya pada bagian ini. Dan selanjutnya setelah kita memilih jenis PNS ya, untuk jenis seleksi CPNS, kemudian kita pilih instansi. Kita pilih instansi. Di sini teman-teman silahkan pilih instansinya mana. Nah, ini baik itu di pemerintah pusat maupun juga daerah tentunya akan muncul ya di sini. Asalkan di daerah tersebut itu kemarin mengajukan formasi dan juga telah ditetapkan untuk formasinya dan memutuskan untuk membuka pendaftaran CASN 2024. Nah, misalkan saja di sini kita bisa ketik juga ya, yaitu misalkan ini misalkan Ngawi, misalkan kita mau daftar ke Ngawi misalkan loh ya. Ini sebagai contoh saja teman-teman ya. Oke, ini kita bisa ketikkan Ngawi seperti ini, nanti akan dipilih di sini. Kalau misalkan kalian ingin menggantinya misalkan Madiun, nanti juga akan bisa kalian pilih misalkan seperti ini, kota atau kabupaten, misalkan kota ya. Nah, ini nanti akan ditampilkan untuk pendaftaran dimulai tanggal 20 misalkan sampai dengan nanti tanggal 6 ya. Oke, misalkan di sini kita pilih di sini. Misalkan kita daftarnya di sini, kemudian jenis formasinya ini apa? Apakah umum, apakah disabilitas? Nah, ini adalah saya mendaftar yang umum kebetulan. Oke, setelah itu, nah di sini ada opsi nih. Nah, inilah untuk jabatan tenaga kesehatan keterangannya. Silahkan klik checkbox ini jika Anda ingin melamar di jabatan tenaga kesehatan. Kalau misalkan teman-teman mendaftarnya nakes, kalian klik di sini ya. Misalkan perawat atau mungkin dokter atau apa, kalian kliknya di sini. Kalau misalkan tidak, ya ini kita tidak klik apa-apa ya. Jadi kita langsung saja klik tombol pilih supaya nanti aktif di bagian pendidikan, jabatan, lokasi formasi dan juga lokasi ujian muncul. Kita harus pilih dulu nih. Oke, sekarang kita pilih ya. Klik. Nah, berikut ini sudah berhasil ya kita pilih untuk formasinya. Kalau misalkan kalian ingin mengganti formasi, maka di sini kalian bisa pilih ulang ya, nanti akan muncul lagi aktif ini. Oke, berikutnya sekarang kita lanjutkan ya ke bawah. Dan di bagian ini teman-teman sebaiknya juga dibaca ya. Di bagian bawah ini ada petunjuk pengisian pemilihan formasi. Jadi kita pilih instansi dan jenis formasi dari formasi tujuan pendaftaran, kemudian klik tombol pilih ya, sudah kita lakukan tadi. Serta syarat batas umur ya. Nah, ini pengecekan formasi syarat batas umurnya. Kemudian tentukan pendidikan, jabatan dan seterusnya. Kemudian untuk beberapa jabatan mungkin memberikan masukan informasi tambahan ya. Nah, ini. Kemudian untuk instansi tertentu Anda diwajibkan untuk memilih lokasi tes ujian. Kemudian untuk formasi yang membutuhkan pendidikan perguruan tinggi, Anda harus mengisi jenis perguruan tinggi dalam atau luar negeri. Kemudian nanti kita pilih yang atau komplit ya. Nah, ini. Kemudian terakhir kita isi captcha ya. Nanti kita selanjutnya. Oke, berikutnya di sini kita lanjutkan yaitu mengisi pendidikan. Oke, kita mengisi yang pendidikan. Ini kita pilih ya. Ini pendidikannya apa nih? Kita sesuaikan dengan ijazah kita masing-masing teman-teman. Kita pilih dulu. Oke, ini adalah S1 ya. Kita S1 administrasi, ini ada perkantoran, pemerintah daerah, bisnis, negara, pajak dan lain sebagainya. Oke, kita pilih sesuai dengan ijazah yang kita miliki ya. S1 administrasi negara misalkan. Kemudian untuk jabatannya ini kita pilih dulu ya. Ini untuk jabatan yang akan kita lamar ini sebagai apa. Kalau misalkan saya cek di pengumuman yang diberikan di kabupaten, ini ada untuk administrasi negara ada banyak ya, ada 16-an yang mempersyaratkan jabatan yang mempersyaratkan ijazahnya itu administrasi negara. Misalkan di sini Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang, ini adalah bisa administrasi negara. Kemudian Dinas Sosial, kemudian Dinas Kesehatan, ini bisa nih. Coba saya akan memilih saja sebagai contoh lah ya nih ya. Ini adalah di Dinas Sosial, yaitu sebagai perencana ahli pertama. Nanti deskripsi pekerjaannya itu adalah seperti ini jabatannya ya. Oke, kita akan coba pilih yang ini aja. Oke, kemudian kita masuk kembali ke SSC ASN.
Ini perencana ahli pertama sudah sesuai atau belum nih? Oke, ini adalah dinas sosial ya untuk lokasi kerjanya. Ini yaitu Kabupaten Ngawi, dinas sosial, sekretaris dinas. Kita klik di sini. Lokasi ujian, kita memilih lokasi ujian. Nah, ini kita tergantung lokasinya di mana nih. Ini sesuai dengan keinginan kita ya. Oke, ini adalah lokasi ujian, lokasi tesnya. Kita pilih. Ini coba saya cari yang terdekat itu di Madiun, ada nggak nih? Oke, ini ya di Madiun. Kalau misalkan di Ngawi ada nggak nih? Nggak ada ya. Nanti masuk ke Karesiden Madiun. Oke, lokasi BKN Madiun. Kemudian berikutnya kita masukkan IPK. IPK ini kita masukkan, kita lihat di transkrip nilai ya. Nah, nilai ini antara 0,00 sampai dengan 4,0 ya. Ini nilai tentunya nilai tidak sesuai dengan ketentuan. Maksudnya gimana nih? Jadi di sini nanti kita isikan IPK kita ya. Coba kita isikan dulu. Oke, sekarang kita isikan IPK-nya. Nah, misalkan seperti ini ya. Ini kalau misalkan ini kita tuh pakai bukan koma ya, tapi pakai titik nih. Nah, ini. Jadi kalau misalkan kita pakai koma, ini nanti nilai tidak sesuai ketentuan. Nah, ini kita kasih titik ya, komanya ini. Oke. Udah kita masukkan, kemudian kita masukkan berikutnya adalah nomor ijazahnya. Kemudian tahun lulusnya ya. Oke, berikutnya untuk nomor ijazah ini teman-teman kita ambilkan dari ijazah masing-masing ya, nomor ijazahnya. Kemudian tahun lulus ini kita isikan tahun berapa lulus kita. Nah, ini sebagai contohnya tahun sekian ya. Ini disesuaikan dengan ijazah masing-masing. Apakah 2010 apa 2015? Ini kita sesuaikan dengan ijazah masing-masing. Kemudian untuk jenis perguruan tingginya ini kita pilih ya. Dulu dalam negeri apakah luar negeri. Nah, dalam negeri. Kemudian untuk tanggal ijazahnya ini kita lihat di ijazah masing-masing. Oke, kita pilih ya di tahunnya dulu. Kemudian di sini kita pilih. Nah, ini disesuaikan ya. Ini sesuai dengan ijazah masing-masing. Kemudian kita masukkan nama perguruan tingginya. Ini kita silahkan mengetikkan nama perguruan tinggi Anda dan pilih salah satu dari pilihan yang muncul, autocomplete ya. Jadi di sini ini kita wajib memilih yang autocomplete. Ini kita masukkan saja. Nah, ini kita pilih ya. Oke, masih dicari. Udah ketemu ya. Ini Universitas Mula Warman, ini sebagai contohnya nih. Oke, kemudian kita masukkan nama perguruan tinggi. Ini sesuai dengan ijazah. Nah, bedanya apa nih? Kalau di bawah ini silahkan ketikkan kembali nama perguruan tinggi Anda. Hal ini dilakukan jika nama itu sekarang sudah berubah ya. Nah, ini berbeda dengan di ijazah. Nah, ini kita isikan, kita ketikkan ulang ya. Oke, kita samakan aja kecil. Oke, sudah ya, sama ya. Kemudian nama prodinya ini kita pilih yaitu sesuai ya. Oke, ini sudah. Oh, keliru dia. Coba ini adalah Oke, coba kita pilih dulu yang sesuai. Oke, di sini kita masukkan kembali dan di sini sepertinya nanti untuk yang di bagian akreditasi nanti otomatis akan muncul ya. Nah, di sini untuk nama prodi jika tidak ditemukan program studi, maka bisa memilih lain-lain. Nah, di sini saya kebetulan ini kan administrasi negara nih untuk ijazah saya. Nah, di sini kalau misalkan saya ketikkan administrasi negara, adanya itu S2 administrasi negara. Sedangkan untuk yang pertama administrasi yang S1 itu di sini adanya ini ya, administrasi bisnis dan juga administrasi publik, teman-teman. Dan ketika memilih ini, maka untuk akreditasi lembaga ini saat lulus itu sudah muncul ya, ini secara otomatis. Kemudian akreditasi program studi saat lulus ini juga sudah muncul secara otomatis.
Dan di sini ada keterangan, yaitu jika tidak ditemukan program studi maka bisa memilih lain-lain. Nah, saya kan di sini administrasi negara nih. Namun di sini untuk S1 administrasi negara ternyata di pencarian ini sudah nggak ada. Maka sesuai dengan petunjuk ini saya akan memberikan pilihan yang lain-lain saja. Coba kalau misalkan kita pilih yang lain-lain ini seperti apa? Karena kalau misalkan administrasi negara ini kan munculnya hanya S2 saja ya, S1 nggak ada. Untuk S1 nya itu adalah publik tadi ya. Oke, dan bisnis. Coba kita pilih lain-lain. Nah, kalau misalkan lain-lain di sini akreditasi lembaga ini sudah B ya. Kemudian akreditasi program studi saat lulus. Nah, di sini kita bisa pilih ya. Pilih tentunya kita bisa mengecek, yaitu di ban PT. Kita bisa mengunduh di ban PT untuk akreditasinya dalam bentuk PDF maupun juga di screenshot. Untuk mengetahuinya pun juga di sana. Nah, ini akreditasi saat lulus ini kita pilih ya. Setelah saya cari ini adalah baik ya, sangat baik. Nah, ini sudah kita pilih. Harap pastikan nama perguruan tinggi dan prodi yang diantrikan merupakan kombinasi nama panjang atau nama singkatan ya, atau penambahan nama daerah. Nah, terkait tentang ini, mengapa untuk di prodinya ini tidak muncul? Nanti saya akan konfirmasikan dulu ke kampus ya. Apakah memang benar sekarang udah nggak ada, ataukah harus kita isikan apa? Tentunya di sini koordinasi itu sangat penting sekali, dikarenakan kalau misalkan kita salah mengisikan data maupun juga upload berkas, berujung nanti kita nggak akan bisa lulus seleksi administrasi ya. Oke, ini nanti kita akan komunikasikan lagi, atau mungkin teman-teman yang punya pengalaman terkait hal ini bisa tinggalkan jejak di kolom komentar ya. Oke, berikutnya sekarang kita scroll ke bawah. Dan berikutnya di sini kita masukkan kode CAPTCHA supaya nanti bisa tersimpan ya. Masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan yang muncul. Oke, 2435. Oke, kita lanjutkan, klik selanjutnya. Nah, berikutnya kita akan masuk ke tab berikutnya. Ini adalah merupakan tab untuk pengisian riwayat ya. Nah, kita mengisi riwayat ini nanti deskripsi pekerjaan kita apa, unit kerja, dan kemudian deskripsi pengalaman kerja kita. Nah, ini ada riwayat kerja dan kita tambahkan, riwayat penulisan ilmiah kita tambahkan. Terkait tentang tutorial ini nanti kita akan sajikan pada video berikutnya ya. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.